Pablo Benua, kuasa hukum dari Pratiwi Novianti alias Teh Novi, menduga kuat bahwa ada sekelompok orang yang sedang menunggangi kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Siapa kira-kira sosok yang dimaksud oleh Bapak Pablo Benua ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Jumat 15 November 2024. Pemirsa sekalian, semakin menarik ketika kita mengikuti polemik dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini. Kali ini ada dugaan kuat yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Pratiwi Novianti bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sedang memanfaatkan untuk menunggangi polemik dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Kira-kira siapakah sosok yang dimaksud oleh Bapak Pablo Benua ini? Terus terang, persoalan dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini sampai sejauh ini belum menemukan titik terang sama sekali. Padahal awalnya yang kita ketahui hanya perihal uang donasi. Tetapi sampai sejauh ini, persoalan ini sudah melebar ke sana sini. Berikut, saya akan menyajikan pernyataan dari Pablo Benua. Semoga saja ada jawaban yang bisa kita temukan di dalamnya. Siapa kira-kira sosok yang diduga kuat yang menunggangi prahara dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini? Inilah cuplikan video selengkapnya. Gua lihat ada pihak lain yang mencoba untuk menunggangi perkara tersebut. Bang, kemarin kabarnya FA itu nggak jadi datang atau kabur ya atas acara. Gimana sih? Ya, jadi itu sebenarnya gue juga nggak paham bagaimana gitu ya. Yang pasti prosesnya itu adalah pada saat itu gue diundang di salah satu program televisi gitu ya, untuk menjadi salah satu narasumber di talk show tersebut gitu. Nah setelah gue diundang, gue akan tanya ya, biasalah kita kan nanya gitu, siapa sih yang diundang, siapa aja gitu loh. Disebutlah di sana ada si Agus gitu, ada FA katanya. Oh gitu, ya udah. Lalu katanya ada salah satu lagi kuasa hukum dari para donatur gitu ya, perwakilan para donatur tuh. Ya sudah, oke. Kalau memang itu kebetulan saya secara resmi kan juga sudah ditunjuk oleh Novi sebagai salah satu tim kuasa hukumnya dia gitu. Jadi karena saya sudah diberikan kuasa itu, sehingga saya memiliki hak atau memiliki wewenang untuk berbicara di ruang publik, mewakili, memberikan pendapat gitu ya, memberikan opini hukum, pandangan hukum saya terhadap kasus Novi tersebut gitu. Ya udah, gua hadir gitu. Nah pas gua hadir datang, udah tuh gua ketemu sama kreatifnya. Pas gua ketemu sama kreatif, gua tanya lah sama kreatifnya, FA udah datang gitu. Gua tanya, ada bang di ruang tunggu. Oh ya sudah, bilangin. Gua udah tanya tuh, kok gua nggak dipertemukan? Gua mau ketemu nih sama si FA. Gua bilang gitu. Biasanya kan kalau kita datang itu di satu ruang make up atau di mana gitu, itu pasti ketemu tuh kan. Kok nggak dipertemukan? Gue tanya kan, FA nggak mau ketemu bang? Oh ya sudah. Gue kira itu akan terjadi di on the spot aja gitu. Nanti akan pada saat kita di program TV tersebut lagi live, nah ini duduk bareng begitu kan. Ternyata gue nggak lama ngelihat tiba-tiba semua sibuk nih para kreatif, jadi tiba-tiba rusak-rusuk. Kenapa? Gue nanya kan. Dia bilang katanya, aduh FA nggak mau ketemu lu bang katanya. FA nggak mau live diskusi sama lu. FA nggak mau debat sama lu katanya. FA nggak mau bicara
sama lu. Dah gimana ceritanya bisa begitu? Bukannya dia sudah tahu kan sejak awal gitu ya. Iya, dia kira lu nggak datang katanya. Begitu dia bilang begitu. Dia kira nggak datang. Oh ya sudah. Udahlah, gue bilangin. Apa yang harus dikhawatirkan? Gue tuh nggak ada masalah secara pribadi kan dengan FA. Gue sudah sampaikan. Urusan pribadi ya pribadi. Kita harus pisahkan. Di sini kita sebagai profesional advokat, profesional pengacara profesional, maka kita pada saat kita mendampingi satu klien, mendampingi suatu perkara, menjalankan suatu perkara, maka ya sudah kita harus bicara tentang substansi. Gini aja saya bilangin, kalau memang FA tersebut agak khawatir nanti tiba-tiba di dalam acara live tersebut akan mengungkapkan hal-hal pribadi, saya bilang, saya sumpah demi Allah saya tidak akan melakukan hal itu. Saya adalah orang yang punya konsisten dengan omongan saya. Saya pastikan kita tidak akan berbicara di luar daripada konteks perkara kasus Novi dan Agus. Sudah, saya sampaikan itu gitu. Nah, gak lama dari itu sekitar adalah setengah jam lah saya tunggu di ruangan VIP tersebut. Gak lama tiba-tiba kreatif datang. Bang, ayo bang, udah mulai katanya. Kita ke studio. Oke, saya jalan ke studio. Begitu sampai di studio, saya lihat studio kok kosong gitu. Studio kosong. Ternyata saya mendapatkan satu informasi yang sangat-sangat mengejutkan. FA membatalkan diri untuk hadir. FA membatalkan diri untuk menjadi narasumber di sana. Dan dia minta seseorang lain mewakili dia atau mungkin menjadi pendamping daripada Agus atau kuasa hukum daripada Agus di sana. Gitu. Gue nggak tahu alasannya apa, akan tetapi ada salah satu kreatif yang tiba-tiba ngomong sama gue, Bang, Eva turun tadi tiba-tiba ribut-ribut marah-marah dia katanya. Marah-marah kenapa? Marah-marah katanya dia nggak mau ada sepanggung sama abang, nggak mau satu frame sama abang, dia nggak mau ada diskusi dengan abang katanya gitu. Dan tadi dia pas minta turun itu katanya dia minta dikawal oleh 2 orang security katanya. Saya ingin sampaikan begini, saya itu bukan siapa-siapa, saya itu bukan preman, saya itu bukan orang yang gerusak-gerusuk melakukan hal-hal yang di luar daripada ranah hukum. Jadi jangan pikir saya itu akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga nggak ada yang ditakutkan. Kita diskusi, kita sehat aja. Kalau kita punya pikiran, kita adalah orang-orang yang terdidik, maka ya sudah, kita bicara apa adanya saja. Kita bicara dalam konteks hukum saja. Jangan keluar dari area yang memang sudah seharusnya kita bawakan di dalam proses pendampingan atau proses talk show dan lain-lain begitu. Cuman kalau akhirnya dia tidak mau ketemu sama gua dan dengan alasan yang tidak jelas juga begitu ya. Ada satu kesan seolah-olah gua ini kasar, seolah-olah gua ini akan melakukan hal-hal yang brutal, seolah-olah gua akan melakukan sesuatu hal yang tidak dalam konteks substansi hukum begitu. Maka gua justru kecewa berat dengan apa yang dilakukan oleh FA gitu ya. Karena nggak nyangka aja gitu. Kenapa FA harus seperti itu gitu? Kenapa FA tuh nggak dewasa lah gitu? Dewasa dalam berpikir gitu ya. Jangan usah kerusuk. Gue selalu bilang, kasus Novi Agus ini sudah mencapai titik temu sebenarnya. Kenapa? Titik temunya, ujungnya satu, pengobatan mata Agus. Clear. Yang diributkan adalah teknis. Menuju ke pengobatan mata Agus tersebut ada teknis gitu. Yang mana teknis tersebut sebenarnya dapat diselesaikan ketika kita duduk bareng. Nah, kalau nggak mau berkomunikasi masalah teknis, maka patut diduga dari orang-orang tertentu tidak menginginkan adanya perdamaian, tidak menginginkan adanya mediasi. Jangan rusak citra seorang pengacara. Jangan rusak citra profesi yang mulia. Jangan merusak citra advokat, yang mana advokat ini merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia. Profesi advokat bukan berbicara tentang siapa menang, siapa kalah, siapa yang unggul, siapa yang terpuruk. Enggak. Profesi advokat berbicara tentang sebuah kebenaran. Profesi advokat berbicara tentang sebuah keadilan. Kalau seorang advokat bisa menimbulkan suatu rekonsiliasi terhadap suatu perkara yang timbul, maka itulah yang baik. Bisa menciptakan sebuah mediasi yang indah, memiliki hasil yang tercapai, ujungnya tercapai, apa yang diharapkan oleh semua orang tercapai. Maka itulah sesungguhnya profesi yang mulia gitu. Jadi jangan bicara menang atau kalah gitu. Kalau FA merasa bahwa dirinya, oh kalian semua harus minta maaf, kami ini sepakat kalau memang hal itu bisa membuat keadaan menjadi kondusif gitu ya. Kalau hanya minta supaya FA itu diagung-agungkan, kalau minta cuman FA itu disanjung-sanjung, seolah-olah wah pokoknya FA paling hebat deh, FA paling keren deh, FA pokoknya udah ampun deh, kita udahlah gitu. Kalau cuman begitu doang, semua juga oke, bahkan seluruh masyarakat juga mau. Cuman apakah itu poinnya? Apakah FA itu sama seperti anak-anak yang ketika harus dibujuk-bujuk dulu, oh pinter, oh hebat, apakah harus seperti itu? Anda kan sudah dewasa, Anda kan punya pikiran. Ini hal yang
yang sangat-sangat mudah untuk diselesaikan. Kenapa sih harus ditarik sedemikian panjang? Jangan lagi merusak citra daripada profesi advokat tersebut. Oke? Apalagi ada kesan sekarang di Indonesia terutama gitu ya. Ada satu bentuk persepsi orang. Banyak sekali oknum pengacara yang ketika menangani suatu perkara berharap perkara tersebut ditarik panjang gitu. Pengen perkara tersebut nggak ada habisnya. Perkara tersebut pengennya urusannya, wah pokoknya melebar kemana-mana supaya jobnya semakin panjang, semakin dikenal orang, semakin banyak uangnya begitu ya, hasilnya juga semakin banyak. Jangan ada sampai persepsi masyarakat terhadap profesi advokat itu seperti itu, karena itu akan merusak citra daripada profesi advokat. Agus ya kemarin pas gua ketemu, jujur aja hati gua luluh, hati gua tuh langsung lemah sekali, hati gua tuh langsung berasa seperti ada satu pukulan besar gitu. Aduh, andaikan gua yang ada di posisi Agus saat ini, gua mungkin tidak akan sekuat Agus gitu. Tapi dalam hal ini mungkin teman-teman harus garis bawahi. Gua lihat ada pihak lain yang mencoba untuk menunggangi perkara tersebut. Ada pihak lain yang mencoba untuk membuat perkara tersebut semakin panjang, membuat perkara tersebut semakin tidak ada habisnya. Ada pihak-pihak lain yang ingin menguasai uang tersebut, ingin menguasai penuh uang tersebut gitu, uang yang dimaksud tersebut, uang donasi tersebut. Sehingga hal itu adalah hal-hal yang menurut gua tidak baik. Orang yang ingin menguasai itu, saya tidak mengatakan itu adalah kuasa hukumnya, akan tetapi gua kemarin pada saat live ada seseorang wanita, gua gak mau sebut namanya begitu ya, berkerudung. Mungkin teman-teman netizen sudah bisa paham siapa orang tersebut. Dia tiba-tiba teriak di belakang, seolah-olah dia yang paling strength, dia yang paling ingin agar uang tersebut segera dikuasai oleh Agus. Dia yang menimbulkan kesan bahwa seolah-olah Agus harus menang atas uang donasi tersebut. Nah, mungkin teman-teman akan paham betul bahwa siapa itu. Pesan gua untuk Agus dan Elmi istrinya, yang menjalani kehidupan ini adalah kalian. Jangan mau dipengaruhi oleh siapapun. Ingat, kalau hanya memang urusan uang, penghidupan, dan lain-lain, intinya begini loh. Ketika Agus melakukan pengobatan mata, sembuh katakan, atau mungkin nggak sembuh pun akhirnya sudah mendingan, karena kan memang katanya ada vonis dokter yang katanya itu akan membuat Agus mengalami gangguan penglihatan secara permanen. Kalau memang itu terjadi, ada sisa uang tersebut juga tentunya akan diberikan kepada Agus, karena itu haknya Agus. Agus bisa pakai itu untuk penghidupan selanjutnya. Jadi ya tetap ini kembali lagi ke Agus. Yang dikhawatirkan bagi para donatur dan bagi Novi sendiri adalah, dari pihak yayasan sendiri adalah, uang tersebut belum dipakai untuk proses pengobatan atau penyembuhan. Uang tersebut sudah dipakai untuk hal-hal yang lain. Artinya tujuan atau hal-hal tersebut adalah hal-hal yang justru melindungi Agus. Sebegitu besarnya lah rasa pertanggungjawaban, moralitas daripada Novi dan yayasan terhadap Agus. Jadi jangan sepotong-sepotong, jangan kamu itu Gus terlalu berpikir bahwa orang-orang yang ada di sekitar kamu saat ini adalah orang-orang yang mendukung kamu. Orang-orang di sekitar kamu ini adalah orang-orang yang akan membantu kamu di saat kamu terpuruk. Percaya sama saya, hari ini mereka bisa seperti itu karena kamu dikenal oleh Indonesia. Karena kamu saat ini dikenal oleh banyak orang. Kalau kamu tidak dikenal oleh banyak orang, mereka tidak akan lakukan itu. Saya berani jamin. Tapi hari ini kamu harus mengingat bahwa hari ini di Indonesia ini seluruh masyarakat kenal sama kamu karena siapa? Pemirsa sekalian, dari cuplikan video ini, siapa kira-kira sosok yang dimaksud wanita berjilbab yang sedang menunggangi kasus ini? Karena bukan Agus Salim, bukan Emi, istrinya si Agus Salim, dan bukan kuasa hukumnya. Tetapi sepintas kita mendengar bahwa ada wanita berjilbab. Apakah itu si Wawa? Ya, patut kita duga. Apa yang disampaikan oleh Pak Pablo Benua yang adalah kuasa hukum dari Pratiwi Novianti ini. Pemirsa, dari cuplikan video ini ada satu poin penting yang disampaikan oleh Pablo Benua, bahwa ternyata seorang Farhad Abbas itu adalah sosok lawyer pengecut. Ya, seorang Farhad Abbas adalah sosok lawyer pengecut. Kalau kita mau menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Bang Pablo Benua ini, seorang lawyer
yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai profesi, mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan, mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam menjalankan tugasnya. Tetapi kenapa seorang FA akhirnya tidak berani untuk berdebat dengan seorang Pablo Benua? Bahkan dia memilih untuk mengusulkan orang lain dan dirinya pulang. Apakah ini sebagai contoh lawyer yang profesional? Contoh lawyer yang bertanggung jawab? Contoh lawyer yang dewasa dalam menjalankan tugasnya? Menurut saya secara pribadi, manusia seperti ini adalah contoh manusia pengecut. Manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia yang mau lari dari kenyataan. Kalau rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Eva ini seperti ini, mau sampai kapan persoalan ini akan berakhir? Padahal dalam setiap persoalan, dalam setiap perkara, dalam setiap kasus, dalam dunia penegakan hukum, itu sangat dibutuhkan tentang komunikasi. Apa jadinya kalau tidak ada komunikasi yang dibangun? Apakah akan ditemukan adanya benang merah? Apakah akan ditemukan adanya perkara, adanya persoalan, adanya penyelesaian? Rasa-rasanya tidak. Semoga hal serupa yang dilakukan oleh seorang Farhad Abbas ini tidak ditiru oleh kuasa hukum yang lain. Bahwa ketika ada perkara, hadapilah perkara itu dengan rasa penuh tanggung jawab. Jangan pernah lari dari kenyataan. Jangan pernah takut untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Karena sesungguhnya ketika Anda lari dari tanggung jawab, atau sesungguhnya ketika Anda tidak bisa bersikap dewasa, di sanalah Anda sedang menunjukkan jati diri Anda bahwa Anda adalah seorang pengecut. Anda adalah pribadi yang tidak bertanggung jawab. Anda adalah pribadi yang mau lari dari kenyataan. Pemirsa, berikut ini saya masih menyajikan satu cuplikan video yang cukup menarik, di mana Ustadz Dery Sulaiman menyayangkan ketika persoalan antara si Agus Salim dan Pratiwi Novianti ini melebar kemana-mana. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mencoba bersama-sama untuk mendengarkan apa kira-kira yang disampaikan oleh seorang Ustadz Dery Sulaiman. Mari kita simak bersama-sama lewat cuplikan video berikut ini. Mau minta nomor teleponnya Agus itu, ada nggak yang punya nomor Agus? Nanti aku mau telepon dia deh, mau ngomong. Nomornya Agus. Nah, kalau ada yang punya nomor Agus, DM aku ya. Ataupun Nah, ada kalau yang yang punya nomornya Agus tuh mau di DM tuh ke Pak Ustadz, biar dapat pendampingan. Ya, kasihan juga sih apa yang terjadi di sosmed sekarang kan, orang akhirnya bukannya simpati, kasihan jadi membuli dia kan. Dan itu kan kalau kita ikuti runtutan ceritanya kan itu karena bukan kesalahan dia sebetulnya, kan orang-orang sekitar dia kan. Yes, betul. Jadi makin panas ya. Nggak mendamaikan. Sampai mestinya ada juru damai yang datang, bukan orang mengajak perang gitu kan. Nggak lucu orang sakit suruh ribut. Iya sih, benar-benar ya Allah. Dia suruh berantem, dia nyesel sampai disujud-sujud minta maaf kan. Kasihan aku lihat nih. Ya Allah, ini gimana kok jadi tiba-tiba ngelapor polisi dari bantuin. Iya, makanya melebar masalahnya Pak Ustadz.
Iya, Udah sampai sekarang jadi mana-mana. juga ya. Mm-mm. Iya, aku juga mau ketemu Bang Farhad juga nih kalau mana ada Bang Farhad mau ngomongin harus dakwah Kak. Ya, dunia ini hukum dunia ini ya, pengadilan dunia pun bukan pengadilan yang sesungguhnya. Kadang-kadang yang menang belum tentu benar kan, yang Betul. salah belum. Yang ngapain harus dikit-dikit lapor polisi? Aku bingung juga. Iya Ini sih. masalah-masalah sederhana yang dibesar-besarkan, gitu, masalah kecil. Mesti kan masalah besar dikecilin, dikecil dihilangin kan. Fokus kepada Agus, masalah. Ya, itulah. Nah, malah jadi juru damai juga dong. Pengen banget. Aku tuh kan udah bilang tuh kemarin di panggil wawancara, apa yang kayak inginkan. Saya inginnya kembali ke awal Agus berobat, matanya sembuh, sudah. Gitu. Itu aja sih sebenarnya persoalannya tuh dia berobat, mata Kalau sembuh. matanya masih bisa sembuh Kak, karena dia ada cahaya, dia bisa ngelihat. Dia tahu Nah, nawar- itu Pak Ustadz. Udah, habis udah sembuh sesuai dengan omongannya Novi juga, sisanya uangnya dia mau usaha apa nih? Dari awal saya selalu bicara gitu, mau bikin usaha mungkin warung kah, online kah, istrinya jualan online kan lagi model di TikTok ini kan kita afiliasi, nah, apa seperti itu. Intinya mencari nafkah buat kedepannya, kan beres kan sebenarnya. Iya, 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 iya. Iya itu aja loh Pak Ustadz, cuma betulin matanya, sembuhkan matanya, terus sisa uangnya dia mau apa ke depan, dikasih modalnya, sudah selesai, nggak ada lagi ribut-ribut. Banyak yang sayang awalnya kan sama dia kan sampai terkumpul sebanyak itu kan. Itu tapi ya begitu kan sekarang jadi kayak panjang lebar kan masalahnya, padahal intinya cuman untuk pengobatan mata, sudah. Iya betul. Sebetulnya bisa dikomunikasiin sebetulnya, ditabayun, diduduin, dijelasin. Kalau memang ada yang terpakai kan bisa diakatin utang, nanti dibalikin, gitu kan ya. Bisa kan. Ya, Iya. kan berarti kan Agus tuh baik, dia mau ngasih orang kan, ngasih bantuin, bukan rumah dia juga kan. Berarti dia punya hati kebaikan itu sebetulnya. Cuman dia timingnya salah, matanya belum sembuh, dia harus berfokus ke pengobatan, malah mikir bantu-bantu saudaranya. Tuh. Nah, bantu orang kan baik juga ya, tapi mesti pakai duit pribadi kan. Itu kan uang donasi dari orang dengan niat untuk mata kan, bukan buat rumah. Untuk mata. Itu Nah ini Bang masalahnya, kan. Denis, Bang Denis naik nih, Bang Denis. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini guna mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Prativi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini. Dari dua cuplikan video antara apa yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman dan juga apa yang disampaikan oleh Pablo Benua, dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya banyak sekali orang-orang baik yang berempati kepada Agus Salim dan keluarga ini. Tetapi sayangnya, tampaknya di sekeliling Agus Salim ini dihadirkan oleh orang-orang yang penuh dengan kemunafikan, dengan orang-orang yang punya kepentingan mereka sendiri. Dan hal terpenting yang perlu kita garis bawahi ketika seorang Pablo Benua dengan tegas mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin mempersulit perkara ini. Ada pihak-pihak tertentu yang sedang memanfaatkan momen dalam kasusnya Prativi Novianti dan Agus Salim ini. Dan saya masih mencari tahu, masih bertanya-tanya, sosok wanita berjilbab itu kira-kira siapa yang dimaksudkan oleh seorang Pablo Benua. Apakah itu adalah Wawa yang selama ini selalu setia untuk menemani si Agus Salim, ataukah ada orang lain? Pemirsa, semoga saja polemik antara Prativi Novianti dan Agus Salim ini bisa segera berakhir, dan harapan terbesar saya bahwa pada hari ini, Jumat 15 November 2024, ada agenda pertemuan bersama antara pihak kuasa hukum dari Agus Salim bersama Agus Salim dan keluarga dengan pihak kuasa hukum dari Prativi Novianti bersama Novianti itu sendiri untuk melakukan mediasi. Apakah hal ini akan terjadi pada hari ini? Ataukah lagi dan lagi Farhad Abbas tidak memenuhi undangan dari kuasa hukumnya Prativi Novianti ini? Mari kita menunggu. Semoga saja ada kabar-kabar baik
sehingga saya akan terus mengupdate-nya ke hadapan pemirsa sekalian. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.